teks bacaan tentang sejarah komunikasi ya, kalian dapat mengidentifikasi kalimat utama ya, tiap paragraf dari suatu bacaan dengan tepat. Nah, kemudian dengan menemukan kalimat utama dari tiap paragraf, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan tentang sejarah komunikasi, kalian dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Mengenai kata komunikasi, kalian tahu nggak komunikasi itu apa, Nana? Ya, nah coba dilihat di sini ya. Komunikasi. Ya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia ya. Ada nggak di sini yang nggak pernah berkomunikasi? Nggak mungkin kan? Pasti semua melakukan komunikasi ya. Karena kita adalah makhluk hidup ya, makhluk hidup atau makhluk sosial ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan orang lain ya, dan memerlukan bantuan orang lain itu selalu ya pasti. Sejarah komunikasi ya. Jadi pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan yang disampaikan secara lisan. Nah, Nana di sini ngerti nggak maksudnya lisan itu apa? Lisan. Ayo. Ada yang tahu? Nah, berapa ya? Ayo. Dekat. Oke, mendekati ya, dekat. Kemudian apa? Ayo. Secara lisan. Lisan itu artinya penyampaian pesan secara dekat. Secara dekat ya, secara dekat atau secara langsung ya, betul sekali itu ya. Jadi pada awalnya itu komunikasi ya dilakukan secara tatap muka dan pesan yang disampaikan itu secara lisan. Lisan itu artinya secara langsung ya, dengan bertemu langsung ya. Menggunakan asap sebagai tanda pesan ya. Kalau di Indonesia kalian tahu nggak apa yang digunakan untuk? Ya, dulu ya betul ya, dulu itu menggunakan daun lontar ya sebelum ditemukannya kertas. Ya. Nah, ada juga menggunakan alat atau kentungan. Kalian tahu kentungan? Iya. Nah, jadi kentungan itu digunakan sebagai penyampaian pesan, tanda atau tanda bahaya ya. Kemudian yang ketiga, gong atau tungkul ya. Jadi kalau ini di Bali ya, digunakan untuk menyampaikan pesan ya. Kemudian sebelum adanya kertas itu digunakan Daun lontar ya sebagai penyampaian pesan. Net seperti Facebook, Instagram ya, Line, Telegram, WhatsApp, email dan lain-lainnya. Ada yang nggak pernah menggunakan media elektronik jaringan internet seperti saat ini? Ada yang belum? Ada yang belum mengetahui? Oke, oh Putri baru ya. Oke ya, jadi kita bisa menggunakan media elektronik itu sebagai penyampaian pesan ya, untuk berkomunikasi jarak jauh. Komunikasi ya dari masa ke masa, coba kalian lihat ya. Nah, silakan ditonton ya agar kalian tahu perkembangan dari alat komunikasi itu seperti apa ya. Oke, ini zaman dulu menggunakan trompet ya. Nah, ini dengan bunyi gendang ya. Nah, itu sebagai pemberi peringatan terhadap tanda bahaya ya, dengan menggunakan asap ya. Nah, kemudian ini huruf hieroglif ya. Nah, ada juga yang menggunakan merpati pos. Jadi burung merpati digunakan sebagai
mengirim pesannya. Nah, ada juga kotak surat, ya. Saling mengirim surat melalui kotak surat, ya. Nah, ini koran. Ya. Udah selesai anak-anak? Sudah. Oke, mari kita periksa ya. Coba dari kalimat utama pada paragraf 1. Ya, siapa yang mau mengajukan jawabannya? Silakan. Oke, Alan dulu ya. Paragraf pertama, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antara manusia. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Yang lain bagaimana? Apakah benar itu merupakan kalimat utama? Jadi jawabannya Alan sudah benar ya, Alan ya. Nah, lanjut untuk paragraf yang kedua. Mesia, silakan. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh ya. Kira-kira itu sudah merupakan kalimat utama atau belum? Sudah. Oke, ya, jadi itu jawabannya Mesia juga sudah benar ya, Mesia ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mesia dan Alan. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini anak-anak ya, tadi kita sudah mempelajari yang pertama mengenai apa saja anak-anak? Menentukan apa? Ayo, yang tadi kalian tulis? Paragraf. Ya, pada paragraf itu ada apa? Ada ide pokok. Ya, ide pokok, kemudian Ide komunikasi. kalimat mencari kalimat utama dan mencari ide pokok. Nah, selanjutnya tadi apa? Menghitung apa? Dari bangun datar itu? Iya, menghitung keliling bangun datar ya. Kemudian menggambar apa? Ayo, menggambar gambar dekoratif dari kartu pos ya. Nah, jadi kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke, sudah semua